Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Neni Ruhaini, SHLM, dan Bapak Ilman Abidin, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Siber. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Secara Online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi Kasus Penipuan Tiket Konser NCT Dream The Dream Show 2. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurfaridah dengan NPM 100400194 dan rekan saya bernama Sifa Zahra Belvana Sadikin dengan NPM 10040020107. Baik, selanjutnya ada pendahuluan permasalahan yang dimana ada latar belakang. Latar belakang ini menceritakan bagaimana kasus yang terjadi dalam hukum siber, kasus penipuan tiket konser NCT Dream The Dream Show 2 di Jakarta. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini kami membuat dua rumusan atau identifikasi masalah. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari kasus yang terjadi dalam hukum siber, kasus penipuan tiket konser NCT Dream yang ada di Jakarta. Selanjutnya ada pembahasan dari masalah kasus tersebut. Baik, langsung saja ke latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah dimulai dari tindak pidana penipuan telah menjadi fenomena yang umum dijumpai di Indonesia. Situasi ini diperburuk oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan kesulitan ekonomi sehingga mendorong peningkatan kasus penipuan. Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi meskipun mempermudah akses juga menciptakan celah bagi kejahatan siber. Saat ini, platform daring seringkali dimanfaatkan sebagai media utama untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus baru yang dirancang untuk mengelabui korban. Sebagai contoh dalam kasus ini yaitu dari kasus yang terjadi dalam hukum siber, penipuan tiket konser NCT Dream The Dream Show 2 di Jakarta. Penipuan ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apapun termasuk media sosial. Media sosial yang pada awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi pribadi, kini juga digunakan sebagai modus penipuan dengan transaksi jual beli pada kasus ini. Fenomena ini menunjukkan adanya celah yang terjadi pada hukum siber yang dimana ada transaksi elektronik khususnya pada pembelian tiket konser NCT Dream The Dream Show 2 di Jakarta. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan dalam penjualan tiket konser NCT Dream The Dream Show 2 melalui media sosial. Masalah yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan penjualan tiket konser NCT Dream The Dream Show 2 melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penipuan yang digunakan oleh oknum dalam penjualan tiket konser NCT Dream The Dream Show 2 melalui media sosial. Yang kedua, untuk menganalisis dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan penjualan tiket konser NCT Dream The Dream Show 2 melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya pemulihan kerugian yang diderita korban. Selanjutnya, untuk pembahasan akan dipresentasikan oleh teman saya. Kemudian ada pembahasan, yaitu yang pertama ada modus operandi penipuan penjualan tiket konser NCT Dream di media sosial. Konser NCT Dream The Dream Show 2 in Jakarta yang diadakan pada tanggal 4-6 Maret 2023 di AIS BSD menarik antusiasme tinggi dari para penggemar. Sayangnya, momen ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan tiket konser melalui media sosial, terutama di platform Twitter.
Salah satu modus pelaku seperti yang terungkap pada cuitan akun @kumiglow di Twitter dilakukan dengan cara pertama, pelaku membeli data KTP orang lain seharga 100.000 untuk membuat rekening bank baru. Biasanya itu di Bank BRI. Kemudian, pelaku mengedit etiket palsu atas nama pemilik KTP tersebut agar tampak sah. Lalu, para pelaku itu membeli akun Twitter dan Instagram dengan reputasi baik dan followers banyak agar lebih dipercaya oleh para calon korbannya. Kemudian mereka memasang nama pemilik KTP pada aplikasi Get Kontak untuk menampilkan identitas seolah pelaku ini adalah bersih. Kemudian mereka menjual tiket dengan harga normal atau sedikit lebih murah dari harga pasar padahal hanya memiliki satu tiket asli. Kemudian mereka menerima pembayaran dari banyak korban secara bersamaan, lalu menghilang setelah mengumpulkan uang antara 15 sampai 20 juta dari satu identitas. Data KTP yang digunakan tidak berasal dari pelaku, melainkan korban yang bersedia menjual identitasnya secara sadar karena dijanjikan uang. Umumnya korban berasal dari daerah pedesaan yang belum memiliki rekening dan tidak menyadari bahwa identitas mereka disalahgunakan untuk penipuan. Pelaku membeli data dari calon rekening dan e-wallet yang menyamarkan niatnya dengan alasan untuk keperluan judi online. Untuk setiap pembukaan rekening baru, pemilik KTP dibayar seharga 150.000. Total pelaku menggunakan 6 KTP dalam aksinya. Pelaku berinisial ES dengan umur 30 tahun, akhirnya ditangkap oleh kepolisian setelah beberapa korban melapor. Uang hasil kejahatan digunakan untuk keperluan pribadi. ES tidak memiliki pekerjaan tetap, namun mampu meyakinkan korban seolah ia bagian dari tim resmi penjualan tiket. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial kini menjadi sarana utama jual beli tiket, namun juga rentan terhadap kejahatan digital. Penipuan seperti ini menimbulkan banyak kerugian finansial dan emosional, serta menciptakan ketidakpastian hukum dalam transaksi online. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap korban penipuan tiket konser NCT Dream melalui media sosial. Penipuan penjualan tiket konser secara daring, seperti dalam kasus konser NCT Dream, merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber yang kian marak seiring berkembangnya teknologi dan penggunaan media sosial sebagai sarana transaksi. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi landasan hukum utama untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjerat pelaku. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang menyesatkan atau bohong dan dapat merugikan konsumen. Sedangkan pasal 45A ayat 1 memberikan sanksi pidana berupa penjara hingga 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar. Ini mencakup penipuan terkait ketersediaan harga dan keaslian tiket yang sering disebarkan melalui platform media sosial. Selain itu, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang UU ITE juga menegaskan bahwa bukti elektronik seperti chat, bukti transfer, dan unggahan media sosial sah sebagai alat bukti di pengadilan. Tidak hanya terbatas pada jalur pidana, korban juga dapat menempuh jalur perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberi dasar hukum tambahan terkait hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan dan kompensasi jika terjadi kerugian akibat transaksi yang menyesatkan. Namun, efektivitas perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya, proses hukum yang rumit, serta perlunya edukasi publik dan dukungan aparat hukum dalam menangani kasus kejahatan digital. Oleh karena itu, pentingnya bagi korban untuk aktif melaporkan kejadian, mengumpulkan bukti, dan jika perlu mencari bantuan hukum agar proses penegakan hukum dapat berjalan optimal. Dengan sinergi antara perlindungan pidana, perdata, serta regulasi perlindungan konsumen, serta partisipasi aktif dari masyarakat, penegakan hukum atas penipuan tiket konser secara daring dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga memberikan keadilan bagi korban sekaligus efek jera bagi pelaku.
Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, modus operandi penipuan penjualan tiket konser NCT Dream, The Dream Show melalui media sosial dilakukan dengan cara pelaku membeli data KTP orang lain secara ilegal untuk membuka rekening bank atas nama korban tanpa sepengetahuan mereka. Pelaku kemudian mengedit etiket konser dengan mengganti nama pemilik tiket sesuai data KTP yang dibeli agar terlihat sah. Selanjutnya, pelaku menggunakan akun media sosial yang sudah lama aktif dan memiliki banyak pengikut seperti Twitter dan Instagram untuk mempromosikan penjualan tiket dengan harga normal atau lebih murah dari penjual lain guna menarik kepercayaan korban. Setelah menerima banyak pesanan dari korban yang percaya, pelaku hanya memiliki satu tiket asli dan tidak mengirimkan tiket kepada pembeli lainnya. Pelaku juga memanfaatkan keinginan kuat korban yang ingin segera mendapatkan tiket konser dengan harga terjangkau, sehingga korban tidak melakukan verifikasi lebih lanjut. Selain itu, pelaku menggunakan identitas palsu di aplikasi pendukung seperti GetContact untuk memperkuat kesan bahwa dirinya adalah penjual resmi. Dengan cara ini, pelaku berhasil mengelabui banyak korban dan mendapatkan keuntungan besar sebelum akhirnya menghilang dan melanjutkan aksinya dengan menggunakan KTP baru. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan penjualan tiket konser NCT The Dream Show melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang berisi muatan penipuan yang dapat merugikan pihak lain. Sedangkan Pasal 45A Ayat 1 mengatur sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar bagi pelaku. Selain itu, korban dapat menggunakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penipuan konvensional dan menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Undang-Undang ITE juga mengakui kekuatan alat bukti elektronik seperti percakapan pesan instan, bukti transfer, dan unggahan media sosial yang memudahkan korban dalam membuktikan kasus penipuan. Perlindungan hukum ini memberikan landasan kuat bagi korban untuk menuntut keadilan, meskipun masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan kompleksitas proses hukum yang memerlukan peningkatan edukasi dan penguatan regulasi. Yang terakhir ada saran. Pertama, meningkatkan kewaspadaan dan verifikasi secara menyeluruh sebelum melakukan transaksi. Calon pembeli disarankan untuk selalu membeli tiket melalui kanal resmi atau penjual terpercaya, serta menghindari tawaran harga yang terlalu murah yang berpotensi sebagai modus penipuan. Penting juga untuk memeriksa keaslian tiket dengan meneliti fitur keamanan, serta barcode atau hologram, dan jika memungkinkan, melakukan verifikasi langsung dengan penyelenggara konser. Selain itu, mengecek reputasi penjual melalui riset akun media sosial dan review pembeli lain dapat meminimalisir risiko penipuan. Penggunaan metode pembayaran yang aman dan dapat dilacak seperti transfer bank resmi juga sangat dianjurkan untuk menghindari kehilangan dana. Terakhir, edukasi publik mengenai modus penipuan dan pentingnya verifikasi data pribadi harus terus digalakkan agar masyarakat lebih siap menghadapi resiko transaksi digital yang semakin kompleks. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai resiko transaksi online dan cara mengenali modus penipuan, sehingga calon pembeli lebih waspada dan mampu melakukan verifikasi sebelum melakukan pembayaran. Aparat penegak hukum harus memperkuat kapasitas dan koordinasi dalam penanganan kasus penipuan daring agar proses hukum dapat berjalan cepat dan efektif, termasuk memanfaatkan alat bukti elektronik yang diakui dalam UU ITE. Platform media sosial perlu meningkatkan pengawasan dan verifikasi terhadap akun-akun yang melakukan transaksi jual beli tiket untuk mencegah penyebaran informasi palsu dan penipuan. Dan korban penipuan harus didorong untuk aktif melaporkan kejadian kepada pihak berwajib dengan melengkapi bukti elektronik sebagai dasar penyidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.